Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat untuk kita senantiasa bisa istiqamah di dalam iman dan juga istiqamah di dalam Islam, serta istiqamah untuk senantiasa bisa berada di dalam jalan yang lurus. Ini disebut sebagai nikmat yang terbesar karena nikmat ini tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh hambanya, melainkan nikmat ini hanya diberikan kepada hamba-hamba yang khusus, hamba-hamba pilihan. Bahkan ketika seseorang dia sangat ingin untuk berada di dalam agama yang selamat ini, dia sangat ingin untuk berada di dalam hidayah, berada di dalam jalan yang lurus, maka dia tidak akan pernah bisa untuk berada di dalam nikmat tersebut kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dirinya, menghendaki dirinya untuk bisa berada di dalam nikmat itu. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liman syaa minkum, barang siapa di antara kalian yang ingin untuk berada di dalam jalan yang lurus, di dalam hidayah Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan wa ma tasyauna illa an yasha Allah.
maka kalian tidak akan pernah bisa berada di dalam nikmat itu, di dalam jalan yang lurus, sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki kalian untuk berada di dalam jalan yang lurus tersebut. Allah sebagai Rabbul Alamin, jika tidak menghendaki seseorang untuk mendapatkan nikmat hidayahnya, maka sehebat apapun orang itu, sekaya apapun orang itu, sebaik apapun orang itu, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan nikmat tersebut. Maka dari itu ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ketika nikmat ini ada pada diri seseorang, hendaknya dia untuk senantiasa menjaga dirinya agar selalu berada di dalam nikmat tersebut. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang di dalam hatinya punya keinginan besar untuk mendirikan sholat, tetapi jiwa dan raganya tidak mampu untuk melakukan sholat. Berapa banyak di antara kita, bahkan mungkin kita, yang memiliki keinginan yang sangat besar untuk bisa mengeluarkan hartanya bersedekah, tetapi dia tidak mampu untuk bersedekah. Berapa banyak orang-orang di antara kita yang ingin untuk masuk ke dalam agama Islam, sudah terbetik di dalam hatinya mau masuk ke dalam agama Islam, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia mati tetap dalam kekufuran. Wa'iyadzubillah. Maka dari itu ini merupakan satu nikmat yang sangat besar, yang kebanyakan kita lupa, dan bahkan mungkin sebagian besar dari kita tidak menganggapnya sebagai suatu nikmat. Ya, kebanyakan dari kita itu menganggap nikmat itu ya harta dunia. Kalau dikasih uang, dikasih pekerjaan, dikasih jabatan, ya baru ini disebut sebagai nikmat. Sampai-sampai dia lupa bahwasannya nikmat yang terbesar itu adalah hidayah. Nikmat yang terbesar itu adalah ketika seseorang dia masih diberikan keistiqomahan untuk selalu berada di dalam jalan yang lurus sampai ajal menjemputnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan seorang muslim. Ini maknanya apa? Ini perintah. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaganya. Ya, karena nikmat ini merupakan nikmat yang terbesar. Ketika itu hilang pada diri seseorang, belum tentu dia mendapatkan nikmat itu kembali. Jangan kita bermudah-mudahan dengan rahmatnya Allah. Mentang-mentang kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha penerima taubat. Kemudian ketika kita telah dibetikkan hati kita oleh Allah, diberikan ilham untuk mendapatkan hidayah Islam, hidayah takwa, untuk mendapatkan hidayah sunnah, hidayah kepada jalan yang lurus, kemudian kita bermudah-mudahan menganggap remeh, sehingga kita menyodorkan diri kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, sehingga ini memalingkan kita dari jalan yang lurus. Kita menganggap gampang, nanti tinggal kembali ke jalan yang lurus. Berapa banyak orang-orang yang ketika Allah telah berikan kepada dirinya hidayah, Allah telah berikan kepada dirinya petunjuk untuk berada di dalam jalan yang lurus, kemudian dia keluar menyimpang dari jalan yang lurus, kemudian hatinya tidak pernah berbalik ke dalam jalan yang lurus. Wa'iyadzubillah. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat hidayah, Allah berikan kepada kita nikmat untuk berada di dalam agama yang selamat ini, Allah berikan kepada kita nikmat untuk senantiasa bisa berada di dalam jalan yang lurus, maka pegang nikmat tersebut, jaga nikmat tersebut, jangan sampai hilang dari dalam diri kita. Dan alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini,
Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kepada kita nikmat yang terbesar, yaitu nikmat untuk kita mau duduk bermajelis ilmu. Nikmat untuk kita diberikan semangat di dalam menuntut ilmu. Nikmat Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada kita di dalam menerima Alkitab wa sunnah. Dan ini juga merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada seluruh hambanya, melainkan kepada hamba-hamba yang khusus, hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan ada pada dirinya. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, innamal ilmu bitta'allum." Ya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, Allah akan fakihkan dia, pahamkan dia dengan ilmu. Dan mempelajari ilmu, paham dengan ilmu ini tidak dapat diambil oleh seseorang dengan cara dia duduk di pinggir kali kemudian langsung menjadi ulama, nggak bisa. Ya. Atau dia bakar surat Al-Fatihah, dicelupkan ke air, diminum airnya, kemudian jadi ulama, nggak bisa. Ya, maka dari itu kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan cara seseorang apa? Duduk bermajlis ilmu. Masya Allah. Maka ini merupakan satu hal yang menjadi nikmat yang sangat besar. Seseorang dilapangkan dadanya di dalam majelis ilmu, kemudian Allah jaga dia untuk tidak ngantuk, tidak bicara sendiri di dalam majelis ilmu, tidak sibuk sendiri dengan dunianya di dalam majelis ilmu, tidak sibuk sendiri dengan khayalan-khayalannya di dalam majelis ilmu. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena Allah ketika memberikan nikmat hidayah kepada hambanya, Allah akan jadikan lapang dadanya untuk menerima Islam, nggak berat. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ya inginkan dia untuk mendapatkan nikmat ya hidayah, maka Allah akan jadikan dadanya lapang di dalam menerima Islam. Lapang di dalam menerima Islam itu bukan hanya mudah di dalam menjalankan kewajiban dan ketaatan, tetapi lapang di dalam Islam itu juga termasuk di dalamnya mudah hatinya untuk menerima Alkitab wa sunnah. Ya, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat tersebut. Masya Allah. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengambil suatu tema yang begitu menarik. Yaitu apa temanya? Masya Allah. Hati-hati di batas usia. Kenapa? Ya harus berhati-hati. Kenapa? Ada apa dengan batas usia? Tentunya kita ketahui akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan kita hidup di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan itu telah menetapkan untuk kita batas waktu, atau yang kita kenal dengan sebutan apa? Ajal. Gak mungkin ada orang yang hidup di dunia tanpa ajal, gak mungkin. Orang yang hidup di dunia itu pasti selalu diikuti dan dibayang-bayangi dengan ajalnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajalnya seseorang hambanya itu bukan ketika dia lahir keluar dari perut ibunya, bukan. Bahkan itu sudah ditetapkan ketika dia berada 120 hari di dalam rahim ibunya. Ketika berumur 120 hari Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Nah, ketika dia hidup bersama dengan itu Allah perintahkan 4 hal. Rezekinya, ajalnya, kebahagiaannya, kesengsaraannya. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya itu selama 40 hari dalam bentuk nutfah, air mani. Kemudian dalam masa yang sama 40 hari berubah menjadi apa? Alaqah, segumpal darah. Kemudian pada masa yang sama berubah lagi menjadi mudghah, yaitu apa? Segumpal daging. Berarti berapa hari? 40 kali 3 120 hari. Berapa bulan ini? 4 bulan. Ya, makanya ibu-ibu kalau yang melahirkan, hamil, ya, mengandung, kalau mau lihat janinnya itu setelah berapa? 4 bulan baru kelihatan. Ya. Kalau sebelum 4 bulan maka tidak kelihatan. Ya, detak jantungnya juga belum bisa dilihat. Ya. Kenapa? Karena pada saat berumur 120 hari inilah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yursilu ilaihil malaku. Ya, Allah mengutus rasulnya, fayanfakhu fihi ruh. Ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ditetapkan 4 hal. Apa itu? Bikatbi rizki wa ajalih wa syaqin au sa'id. Ditetapkan rizki, ajal, musibah, kesengsaraan. Begitu juga Pak, sa'id, kebahagiaannya Allah tetapkan. Itu kapan? Ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, waktu kita berumur 120 hari. Maka dari itu seseorang yang hidup di dunia, maka yang namanya ajal, yang namanya kematian, itu akan senantiasa membayangi dirinya. Orang yang hidup pasti ada batas hidupnya, ada batas akhir kesempatan hidupnya di dunia. Ya. Dan kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tetapkan ajal kita, batas umur kita itu hanya sekitar 60 sampai 70. Ada yang lebih, ada, tapi sedikit. Ya. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, a'maru ummati ma baina sittina aw sab'ina sana wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umurnya umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit dari mereka yang bisa umurnya lebih daripada 70. Ya. Maka dalam masa inilah Allah Subhanahu wa taala menangguhkan kita, memberikan kesempatan kepada kita. Ya. Allah ya jadikan ajal kita sebagai umatnya Nabi SAW rata-rata itu 60-70. Dan ini merupakan waktu terbaik ketika seseorang dia bertemu dengan ajal. Ya, Nabi kita Muhammad SAW meninggal di umur berapa? 63 tahun. Para ulama kebanyakan meninggal wafat di umur 60. Ya, maka ketika seseorang sudah mendekati umur 60 atau dia sudah berada di umur 60 atau mendekati ya sekitar umur 50, 40. Ya, maka apa? Maka hendaknya dia untuk senantiasa mengingat, mempersiapkan dirinya untuk sampai pada titik terakhir dalam batas hidupnya di dunia. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menangguhkan kematian umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sampai pada umur 60 sampai 70 tahun. Ya, Allah akhirkan ajal. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
Allah Subhanahu wa taala ukhirallahu, ya, Allah mengakhirkan ajalnya seseorang, ya, itu apa? Sampai pada jumlah bilangan sittina sana, 60 tahun. Ya, maka dari itu apa? Sedikit sekali dari umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang umurnya itu bisa lebih dari 60 atau 70. Kalaupun ada, maka keadaannya pun tidak seperti ketika dia berumur di bawah 60 tahun. Maka dari itu terkadang seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan umurnya lebih panjang dari rata-rata umurnya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa menjadi nikmat untuk dirinya, tetapi juga bisa menjadi musibah bagi dirinya. Kenapa? Karena seseorang ketika dia sudah melampaui batas umurnya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah sampai pada batas akhir hidupnya, maka apa? Maka keadaannya itu akan kembali seperti ketika dia diciptakan pertama kali. Ketika dia keluar dari rahim ibunya, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berjalan, nggak bisa mengingat, maka keadaan orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hidupnya lebih panjang dari rata-rata umurnya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan jadikan keadaannya lemah kembali sebagaimana ketika dia dilahirkan. Ya, nah ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan syaibah. Dialah Allah yang menjadikan kalian dalam keadaan lemah, kemudian Allah jadikan kuat. Setelah kuat, Allah jadikan kalian kembali menjadi lemah, syaibah, beruban pikun. Ya, maka dari itu orang yang umurnya sudah di atas 60-70 tahun, Allah akan jadikan dia lemah. Sebagaimana ketika dia dilahirkan pertama kali. Dan hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan juga di dalam surat Yasin ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia seperti ketika pertama kali dia diciptakan, dalam keadaan lemah. Kalau mau makan butuh ada orang yang nyuapin, kalau mau jalan harus ada yang nuntun. Pendengarannya sudah mulai berkurang, penglihatannya sudah mulai berkurang, hafalannya juga sudah mulai apa? Ya, berkurang. Ya. Maka ini keadaan seseorang kalau misalkan dia telah apa? Keadaan seseorang kalau dia telah sampai pada batas umurnya umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat kita di tahun ini, di tahun baru ini, di tahun 2025 ini, umur kita sudah berapa? Apakah umur kita sudah sampai pada kepala 4 atau lebih sampai kepala 5, atau sudah berada di ujung dari batas umurnya umatnya Nabi, kepala 6, atau sudah lewat? Ya, sekarang saya sudah umurnya 70, ya, atau lebih. Ya. Maka lihat pada diri kita, ya, sudah sampai di mana kita, umur kita. Kalau misalkan umur kita ini sudah mendekati batas umurnya umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kita bertambah atau melewati satu hari di dalam kehidupan kita, melewati satu detik di dalam kehidupan kita, melewati 1 tahun di dalam kehidupan kita, bukan kita merayakannya, bukan kita senang dengannya. Karena banyak orang ya ketika berumur 70, 60 sudah lewat 1 tahun nambah 1, ya, dia berhasil melewati 1 tahun, bahagia dia, mengatakan alhamdulillah saya masih panjang umur. Kata siapa panjang umurnya? Ya, umur yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditentukan
ajalnya. Ya, maka seseorang kalau dia 1 detik berjalan di dalam kehidupannya, 1 tahun berjalan di dalam kehidupannya, ini bukan angka penambahan di dalam kesempatan hidupnya. Tetapi apa? Pada hakikatnya ketika seseorang berhasil melewati 1 hari di dalam kehidupannya, 1 tahun di dalam kehidupannya, ini merupakan 1 langkah dia menuju kepada ajalnya. Berarti kalau orang yang melewati 1 detik dalam hidupnya, berarti apa? Sama saja dia telah apa? Berjalan 1 langkah mendekati ajalnya. Kenapa? Karena memang kita ini hidup di dunia ini ya seperti apa? Kumpulan hari, kumpulan waktu. Ya kalau misalkan kita punya waktu 1000, ya, kemudian setiap detiknya hilang 1, ya maka apa? Berkurang apa yang kita miliki dari kesempatan hidup. Dan ini telah dinasihatkan oleh salah seorang ulama, Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, ya ayuhan nas innama antal ayam. Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini hanyalah kumpulan dari hari-hari. Ya kullama dhahabal yaum dhahaba ba'du. Kalau 1 hari telah terlewati dalam hidupmu, maka apa? Ya maka telah hilang kesempatan dari hidupnya. Berarti maknanya apa? Kalau 1 hari telah terlewati di dalam hidup kita, maka pada saat itu kita telah melangkah 1 langkah lebih dekat kepada ajal kita, kepada kematian. Lalu bisa nggak kita lari dari kematian? Bisa nggak kemudian seseorang mundur langkahnya atau berpaling dari kematian? Nggak bisa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika telah menetapkan ajal seseorang, dan kalau ajal itu sudah datang, sudah ada di hadapannya, maka nggak ada seorang pun yang bisa berpaling, mundur, atau bahkan apa? Ya, menghindari yang namanya kematian. Nggak bisa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau untuk menangguhkan kematian seseorang kalau sudah datang ajalnya. Meskipun dia walinya, wali Allah, meskipun dia orang yang paling bertakwa di muka bumi ini, meskipun dia adalah orang yang apa? Meskipun dia adalah orang yang paling beriman, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan ajal, Allah nggak akan pernah menangguhkan, ya. Meskipun dia keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan nanti dibohongin, dibilang oh iya datang malaikat maut sama dia, kemudian dia nggak mau mati, nggak jadi, nggak ada. Ya. Kalau Allah telah tetapkan itu ajalnya, maka Allah tidak akan menangguhkan. Ya, Allah saja tidak menangguhkan, apalagi apa? Malaikat maut. Malaikat maut itu termasuk utusan Allah yang tidak akan pernah melalaikan tugasnya. Kalau hari ini sudah dikatakan cabut nyawanya, malaikat maut akan apa? Akan mengeluarkan biiznillah, dengan izin Allah, roh yang ada di dalam jasad. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-61. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tawafathum rusuluna wa hum la yufarritun. Ai utusan-utusan kami mewafatkannya, mematikannya. Ini apa? Malaikat maut. Ya, mencabut nyawanya. Wa hum la yufarritun, dan mereka tidak pernah lalai di dalam tugasnya, enggak pernah lalai walau sedetik pun. Ya, enggak pernah. Yang namanya malaikat maut itu terlambat, apalagi salah di dalam mencabutnya nyawa. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau menangguhkan ajal seseorang ketika apa? Ketika itu sudah datang pada dirinya, ya, sudah datang pada hamba tersebut. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah tidak akan menangguhkan ajal seseorang kalau ajal itu sudah datang. Tidak akan pernah. Maka dari itu, ketika kita sudah mulai berjalan mendekati ajal kita, jangan sampai ketika kita bertemu dengan kematian, ketika malaikat maut sudah duduk di samping kepala kita, memerintahkan kepada roh untuk keluar dari jasadnya, dalam keadaan kita belum siap menghadapi kematian. Maka dari itu ketika seseorang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kesempatan hidup, maka hendaknya dia memanfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Karena dua nikmat inilah yang kebanyakan manusia itu apa? Lalai. Yaitu apa? Nikmat sehat dan juga nikmat waktu. Yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maqbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai di dalam memanfaatkannya. Apa itu? Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu. Kebanyakan kita kalau Allah Subhanahu wa taala berikan sehat, berikan waktu, hanya kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kebanyakan kita kalau Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu justru malah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, dan ini musibah. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau katakan, kullu ni'mah la tuqarribu ila Allah azza wa jalla. Setiap nikmat la tuqarribu ila Allah azza wa jalla, tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, fahiya maliyah, maka ini akan menjadi musibah. Allah berikan kepada kita umur yang lebih panjang dari batas umurnya umatnya Nabi SAW. Allah masih berikan kepada kita kesempatan hidup di tahun ini, tetapi kita malah sia-siakan nikmat tersebut. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita di dalam hadis dari sahabat Abu Bakrah Nufai bin Harith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW beliau mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia itu yang man tala umruh wa hasuna amaluh. Ya, ini sebaik-baik manusia yang hidup di dunia itu adalah yang ketika Allah panjangkan umurnya, Allah berikan umurnya lebih panjang dari teman-temannya, dari saudaranya, dari keluarganya, dari tetangganya. Allah panjangkan umurnya lebih daripada umurnya umat Nabi SAW. Tetapi bersama dengan itu apa? Hasuna amalu. Dia senantiasa menghiasi umurnya, menghiasi waktunya, menghabiskan detik-detik hidupnya hanya untuk beramal soleh, berbuat kebaikan. Ini sebaik-baik manusia. Kata Nabi SAW, wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia yaitu siapa? Man tala umruh wa sa'a amaluh. Yang paling buruk dari manusia itu adalah orang yang Allah telah berikan nikmat kesempatan hidup lebih panjang dari saudara-saudaranya, tetapi nikmat itu malah dia gunakan untuk beramal kejelekan, bermaksiat kepada Allah. Wa'iyatubillah. Ini sejelek-jeleknya siapa? Manusia. Maka dari itu Nabi SAW beliau senantiasa mewasiatkan kepada para sahabatnya, ketika seseorang telah berada di batas akhir hidupnya, usianya, maka hendaknya dia memperhatikan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Apa itu? Kata Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi SAW mewasiatkan kepada para sahabatnya, ittanim khamsan qabla khams, jaga olehmu 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu yang pertama? Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tua. Ustaz, saya sekarang umurnya udah 60, Ustaz, udah gak muda lagi. Maka persiapkan dirimu sebelum datang umur 70 tahun. Saya 70 tahun saat sekarang. Siapkan umurmu ya untuk umur 80 tahun. Maknanya apa? Manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu. Ya, waktu mudamu, waktu luangmu. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, ya, wasihataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum sakitmu. Begitu juga kata Nabi SAW, wa ginaka qabla faqrik. Waktu kayamu sebelum miskinmu. Wa faraghaka qabla syaglik.
waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Ya. Wa hayataka qabla mautik, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Perhatikan oleh kita 5 hal ini. Nah, ketika kita berada di waktu-waktu atau di usia yang sudah mendekati batas umurnya umat Nabi SAW, maka hendaknya kita untuk senantiasa memperhatikan setiap amalan-amalan kita. Hati-hati, jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah beramal, jangan sampai salah di dalam memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sedangkan kematian itu aromanya sudah tercium di hidung kita. Kematian sudah mulai tampak pada tubuh kita. Allah sudah ingatkan kita dengan uban-uban yang mulai lebat di kepala kita. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita dengan keriput-keriput yang sudah mulai terukir di wajah-wajah kita. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Siapkan diri kita untuk bertemu dengan ajal kita, bukan malah justru kita lari, berpaling, tidak peduli. Sedangkan ajal adalah sesuatu yang pasti kita akan menemuinya. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini berjalan menuju kepada ajal. Maka ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita ketika kita sudah sampai pada batas akhir daripada usia umurnya umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal-hal yang harus kita prioritaskan di dalam amalan. Jangan sampai kita menyesal karena sebab kita tidak mengamalkan amalan-amalan ini ketika kita telah sampai pada batas akhir usia kita. Apa itu? Yang pertama tentunya dia adalah apa? Muhasabatun nafs, mengintrospeksi diri. Ai kathratu bi muhasabatin nafs. Ketika kita sudah berumur 40, 50, 60, ya, 70 atau lebih, maka perbanyak diri kita untuk mengintrospeksi diri sendiri. Jangan malah justru sibuk mengintrospeksi orang lain. Nah, ini kebanyakan kita. Allah berikan waktu luang, gak ada dia disibukkan dengan anak-anaknya, anaknya sudah besar, gak disibukkan dengan dunia, ya, karena rezeki Allah datang begitu banyak, ya. Lalu kemudian nikmat hidup yang Allah masih berikan kepada dirinya malah justru dia gunakan untuk mengintrospeksi orang lain. Ini biasanya kalau mertua sukanya mengintrospeksi siapa? Menantu, ya. Apa aja dari menantunya dicari kesalahannya, dibahas. Ya, alhamdulillah Ustaz, saya enggak. Kalau enggak biasanya apa? Introspeksi para artis. Ya, buka Facebook, lihat rumah tangga siapa nih yang sekarang lagi rusak nih. Ya, komen, introspeksi. Ya, ini kebiasaan kita. Ya, padahal apa? Ketika seseorang dia sudah mendekati batas umurnya umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya apa? Dia memperbanyak introspeksi diri, hisab dirinya. Tanyakan pada jiwa. Duhai jiwa, kemaksiatan apa yang engkau telah kerjakan selama 1 tahun ini, selama hidupmu? Ketaatan apa yang telah engkau tinggalkan selama hidupmu? Ya, amalan apa yang engkau tidak kerjakan padahal itu adalah amalan kebaikan? Tanya sama diri kita, introspeksi diri kita. Sudah banyakkah amalan kita? Sudah banyakkah bekal kita yang kita persiapkan untuk kehidupan setelah kematian kita? Jangan malah justru apa? Menghisap orang lain. Dan inilah yang dinasihatkan oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau katakan kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab. Ya. Sehingga ketika seseorang dia telah menghisab dirinya, dia senantiasa bisa mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat. Kalau orang nggak pernah ngisap dirinya, dia nggak tahu apakah bekalnya cukup atau tidak. Dia akan ngerasa dirinya apa? Cukup aja bekalnya. Ternyata apa? Bekalnya tidak cukup. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan atau mempersiapkan dirinya untuk hari yang akan datang. Dan ini tidak akan mungkin bisa seseorang dia menyiapkan bekal kecuali dia mengetahui kalau amalannya masih kurang. Dan ini tidak akan diketahui kecuali dia menghisap dirinya sendiri. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ketika Allah sudah mengingatkan kepada kita tentang kelemahan kita, jalannya sudah mulai sulit, punggung sudah mulai sulit untuk tegak, maka perbanyak diri untuk apa? Mengintrospeksi diri. Ketika mata kita sudah mulai agak susah melihat, agak rabun, tanyakan pada mata kita, duhai mata, selama ini engkau pergunakan untuk apa? Lisan kita, mungkin kita sudah mulai sulit untuk bicara, sudah mulai enggak fasih ketika bicara. Tanyakan pada lisanmu, hisab lisanmu. Duhai lisan, selama ini seumur hidup engkau bersamaku, apa yang telah aku gunakan pada dirimu? Sehingga akhirnya apa? Ketika dia mengingat, oh ternyata banyak digunakan untuk kemaksiatan, tutup dengan kebaikan. Siapkan diri untuk bekal di akhirat. Ini yang pertama. Yaitu apa? Kathratu muhasabati nafs, memperbanyak diri untuk menghisab diri sendiri. Lalu yang kedua, kathratu taubah wan nadamah, memperbanyak untuk bertaubat dan juga apa? An-nadamah. Apa ini an-nadamah? Yaitu menyesali perbuatan dosa. Ya. Kita tahu kita ini Bani Adam. Sehebat apapun seseorang beribadah kepada Allah, sehebat apapun seseorang atau sedalam apapun dia memiliki ilmu, nggak lepas dari yang namanya dosa. Karena inilah yang Allah takdirkan bagi kita Bani Adam. Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap Bani Adam pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Tetapi orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, sebaik-baik orang tersebut adalah apa? Orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawabin. Ya, setiap Bani Adam itu pasti terjatuh ke dalam dosa, tetapi sebaik-baiknya orang yang terjatuh ke dalam dosa itu adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Maka ketika Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya kita telah berada di batas akhir usia umurnya umat Nabi SAW, perbanyak diri kita untuk bertaubat. Ya, perbanyak diri kita. Ya, jangan kita malas, jangan kita malu, jangan juga kita apa? Jangan juga kita sombong, nggak mau bertaubat. Padahal Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah, seorang Rasul, Khalilullah, kekasih Allah, orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dijamin masuk surga. Beliau saja mengatakan kepada para sahabatnya, dalam satu hari itu bertaubat dan kepada Allah itu sebanyak berapa? Sebanyak 100 kali. Ya. Maka dari itu jangan sampai seseorang apa? Jangan sampai seseorang malas untuk bertaubat kepada Allah. Kalau dia terjatuh ke dalam satu dosa, langsung bertaubat kepada Allah. Kalau dulu dia melakukan dosa-dosa yang banyak, yang besar, maka inilah saatnya, detik inilah saatnya untuk dia bertaubat. Jangan ditunda. Jangan sampai ketika seseorang menunda-nunda taubatnya, kemudian ternyata dia sudah berada di titik akhir kehidupannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsurun. Dan segeralah kalian kembali kepada Allah, ya, dan berserah dirilah kalian kepadanya sebelum datang hari di mana pada hari itu adalah hari yang dipenuhi dengan azab dan tidak ada penolong bagi kalian. Nah, maka ini perkara yang sangat penting bagi kita.
Jangan sampai seseorang dia menunda-nunda taubatnya. Dan taubat ini ada syaratnya. Ya, enggak sembarangan taubat seseorang mengucapkan aku bertobat kepada Allah. Ada syaratnya. Sampai taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syaratnya? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab taubah, di dalam bab taubat yang ditulis oleh beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau katakan bahwasannya para ulama menyebutkan syaratnya taubat itu kalau berkaitan dengan hak Allah itu ada tiga. Apa yang pertama? An-nadamah, menyesali. Jadi orang yang bertaubat kalau mau taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika dia sudah taubat kemudian dia ngomong ke orang-orang, oh dulu saya pernah melakukan ini dan itu. Ini namanya belum menyesali. Atau berbangga kepada cucunya, ya, dulu kakek atau nenek itu waktu masih muda begini dan begitu, ya, jangan. Tetapi menyesal. Ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena menyesali perbuatan kemaksiatan itu merupakan bagian daripada taubat. Yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, an-nadama taubah. Nadama, penyesalan itu merupakan bagian daripada taubat. Maka jangan sampai ya ada seseorang yang ketika dia sudah tua renta, dia sudah bertaubat dari dosa zinahnya, ya kemudian dia bilang sama cucunya, dulu nenek waktu muda pacarnya banyak sekali, ya cantik nenek ini waktu masih muda. Jangan. Ya, ini namanya dia belum menyesali. Ya, padahal pacarnya itu termasuk apa? Perbuatan zina. Ya, jangan seperti itu. Ya, atau yang laki-lakinya, oh dulu ya kakekmu ini orang kuat, ya setiap orang di kampung kakek tantangin. Jangan. Ya kalau sudah taubat jangan apa? Jangan menyebut lagi dosa-dosa jangan dipamerin. Ya, ini yang harus dilakukan, dijaga oleh seseorang. Kenapa? Karena terkadang seseorang ketika sudah tua, ya bingung, dia nggak punya apa-apa yang untuk dibanggakan. Akhirnya apa? Membanggakan masa lalu. Hati-hati. Ya, maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Itu apa? Kathratut taubah wan nadamah. Memperbanyak untuk taubat dan menyesali perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kedua apa? At-tarku. Dia meninggalkan perbuatan apa? Perbuatan kemaksiatan itu. Ini syaratnya. Dia menyesali kemudian dia tinggalkan. Ya, bukan malah justru apa? Dia terjatuh lagi dan terjatuh lagi. Tetapi apa? Dia tinggalkan. Ya, kemudian yang ketiga kata Imam Nawawi rahimahullah, yaitu apa? Al-azam. Ini berazam untuk tidak melakukannya lagi. Bukan cuma sekedar meninggalkan, tetapi ada azam. Sehingga kalau diajak oleh teman-temannya lagi dia nggak mau. Ini azam, tekad untuk tidak mau mengulangi perbuatan dosa itu. Ya. Kemudian kata beliau, syarat yang keempat, kalau berkaitan dengan hak hamba Allah, maka dia apa? Dia mengembalikan. Dulu hutang sama temannya, kembalikan. Dulu pernah mencela temannya, ya maka apa? Maka hendaknya dia perbaiki namanya. Ya, jangan apa? Jangan kemudian setelah itu apa? Ya, dia bertaubat itu berkaitan dengan hak seseorang, hak hamba Allah. Kemudian apa? Dia enggak mengembalikannya. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan hak hamba Allah itu adalah dosa yang tidak akan Allah tinggalkan meskipun pelakunya telah bertaubat kepada Allah. Ya, maka dari itu hati-hati dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak seorang hamba Allah, yang berkaitan dengan hartanya, kehormatannya. Begitu juga apa? Ya, begitu juga dengan darahnya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, itu apa? Kasratul istighfar. Perbanyak diri untuk beristighfar. Ya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya waktu senggang, waktu luang, biasakan lisan kita untuk beristighfar kepada Allah. Ya. Jangan sampai detik kita habis cuma untuk hal-hal yang sia-sia, padahal itu adalah waktu yang terbaik untuk kita beristighfar kepada Allah. Nah, ingat Nabi SAW itu beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehari itu berapa? 70 kali bahkan lebih. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam
Ya, Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi SAW, wallahi la inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsaru min 70 marrah. Demi Allah, aku ini beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam satu hari itu apa? Lebih banyak daripada 70 kali. Dalam riwayat Muslim disebutkan apa? Sampai pada jumlah bilangan 100 kan? 100 kali. Maka jangan sampai terlewati satu hari, satu detik dalam kehidupan kita kecuali kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Karena yang namanya taubat itu harus diikuti dengan yang namanya istighfar. Jangan cuma taubat doang, ya Allah aku bertobat, tapi nggak minta Allah agar dosanya diampuni. Ya, penting seseorang untuk apa? Untuk istighfar, bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Perbanyak ini. Kemudian yang keempat, yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika dia sudah mencapai pada batas usianya, umurnya umat Nabi SAW, selain mengintrospeksi diri, selain dia bertaubat dan menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, selain dia beristighfar kepada Allah, yang keempat yaitu apa? Yang keempat, memperbanyak berzikir kepada Allah. Kathratu bidzikr. Perbanyak zikir, terutama zikir-zikir yang bisa memberatkan timbangan. Zikir yang merupakan jalan pintas untuk timbangan kita mendapatkan pahala yang banyak. Apa aja itu? Kalimat tasbih, wa tahmid. Begitu juga apa? Tahlil. Apa itu kalimat tasbih? Kalimat subhanallah. Kalimat tahmid, alhamdulillah. Kalimat tahlil, apa itu? La ilaha illallah. Kenapa? Karena 3 zikir-zikir ini adalah 3 zikir yang memberatkan timbangan. Masya Allah. Maka dari itu jangan sampai lisan kita kering. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita dengan umur kita, dengan uban kita, dengan keriput kita, jangan sampai lisan ini kering dari mengucapkan kalimat tasbih wa tahmid wa tahlil. Ya, terutama kalimat tasbih, kalimat subhanallah wa bihamdi, dan juga tahmid. Kenapa? Karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya. Ketika Nabi SAW sudah dekat ajalnya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk memperbanyak tasbih dan juga memperbanyak tahmid. Bagaimana hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, perintahnya di dalam apa? Surat An-Nasr. Dalam surat An-Nasr Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, idza jaa nasrullahi wal fath, kalau sudah dibuka atau diberikan pertolongan Allah dan dibuka, ya, pintu apa? Ya, pintu Makkah. Wa ra'aitan nas, ya, dan engkau melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah, ya, secara apa? Berbondong-bondong. Berarti ini menunjukkan apa? Tugasnya Nabi SAW telah selesai sebagai seorang Rasul. Kalau sudah selesai berarti apa? Dekat dengan ajal. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa yang Allah perintahkan? Mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, istighfar, dan bertaubat. Diperintahkan kapan? Ketika Nabi sudah dekat dengan ajalnya. Maka dari itu Aisyah radhiyallahu anha di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi ruku'ihi wa sujudi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak di dalam rukuk dan di dalam sujud. Dengan kalimat apa? Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma firli. Ini yang paling banyak diucapkan oleh Nabi. Tasbih, tahmid, istighfar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yata'awwalul Quran, mengikuti Al-Quran. Kenapa? Karena memang 2 kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang bisa memberatkan timbangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam, ya, Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan, ya, 'alal mizan.
Yaitu apa? Kalimat yang sangat mudah diucapkan pada lisan, tetapi apa? Memberatkan timbangan. Apa itu? Kalimat subhanallah wa bihamdi. Dicintai oleh Allah. Maka dari itu perbanyak diri subhanallah wa bihamdi. Ya. Jangan basahi lisan kita dengan suatu hal yang sia-sia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, bahkan ketika kita telah berada mendekati batas umurnya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak subhanallah wa bihamdi. Ya, lagi nunggu kendaraan subhanallah wa bihamdi, lagi antri subhanallah wa bihamdi. Perbanyak ini. Mau tidur nggak bisa tidur subhanallah wa bihamdi. Ya, jangan malah dikit-dikit handphone, dikit-dikit Android, bahkan mau nunggu waktu sholat, oh ya ntar belum azan, handphone yang dibuka, jangan. Ya, tetapi apa? Perbanyak kalimat subhanallah wa bihamdi. Begitu juga kalimat tahlil. Ini kalimat zikir yang utama yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada nabinya Musa alaihi salam. Ketika Musa alaihi salam ya, berbicara kepada Rabbnya, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni, ajarkan kepadaku dzikran, satu zikir yang aku senantiasa ucapkan ya, untuk apa? Untuk mengingatmu, atau yang paling utama yang bisa aku kerjakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah mengatakan bahwasanya apa? Qul, katakanlah la ilaha illallah. Musa alaihi salam berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, semua hambamu, kullu ibadika yaquluna dzalik. Semua hambamu mengucapkan kalimat ini, kalimat tahlil. Apa kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ya wahai Musa, seandainya seluruh penduduk langit dan bumi, atau seluruh penduduk langit yang ketujuh, ada 7 lapisan langit, kemudian ditimbang dalam satu timbangan, kecuali diriku, kata Allah. Begitu juga bumi, ada 7 lapisan, semuanya ditimbang dalam satu timbangan, kemudian ditimbang pada timbangan yang lainnya kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini akan apa? Memenuhi timbangan. Masya Allah. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting. Ketika seseorang dia sudah mendekati dengan ya, batas umurnya, maka hendaknya dia untuk memperbanyak kalimat tahmid wa tasbih. Begitu juga kalimat apa? Kalimat tahlil. Ini yang keberapa? Yang keempat. Adapun yang kelima, yaitu apa? Perbanyak diri untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Jangan malah justru malas melakukan amalan sunnah. Ya, saya udah tua, sudah nggak kuat, nggak maulah saya melakukan amalan sunnah yang wajib-wajib saja. Padahal seseorang ketika dia beramal dengan amalan sunnah, maka amalan sunnah ini bisa menggugurkan kewajiban-kewajiban dari amalan-amalan yang Allah wajibkan yang dulu pernah dia tinggalkan. Kalau dulu dia pernah ninggalin sholat, perbanyak sholat sunnah. Dulu pernah ninggalin puasa, perbanyak puasa sunnah. Dulu pernah nggak bayar zakat, perbanyak apa? Ya sedekah. Kalau dia nggak mampu saat ini untuk bayar zakat, perbanyak sedekah. Dulu misalkan pernah kaya tapi nggak mau bayar zakat, padahal wajib. Kemudian ketika miskin, masih ada nggak kewajibannya? Masih ada. Ya. Ketika dia kaya sudah wajib zakat, kemudian jatuh miskin, ya maka dia tetap apa? Dia tetap punya kewajiban membayar zakat yang dulu hutang itu. Ya. Maka kalau misalkan saat ini dia belum mampu, maka dia bersedekah. Sedekah itu amalan sunnah, zakat amalan wajib. Ya, kalau belum mampu haji, ya umrah. Perbanyak dengan amalan sunnah. Kenapa? Karena amalan sunnah ini akan menutup amalan wajib yang dulu pernah ditinggalkan, atau bisa menggugurkan kewajiban daripada amalan-amalan wajib yang dulu pernah ditinggalkan. Bagaimana hal ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, awwalu ma yuhassabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Yang pertama kali dihisab nanti, ya, pada Bani Adam di hari kiamat dari amalannya itu adalah salat.
Fa idza saluhat, kalau salatnya baik, faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik, maka dia beruntung, dia akan apa? Mendapatkan nikmat. Ya. Tetapi kalau salatnya itu fasadat, rusak, bolong, ada yang kurang. Ini salat yang dimaksud ini salat wajib. Maka faqad khaba wa khasara, dia akan merugi dan dia akan sengsara. Dia akan dapat azab. Kemudian Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, wa in intaqasa min faridatihi syai'un. Kalau ada seorang hamba yang kewajibannya itu kurang nanti di hari hisab, ya, kurang, dia pernah nggak ngelakuin kewajiban itu, minas shalah, dari salatnya, atau asyam, atau puasanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Nabi, ya, ungguru hal li abdi min tatawwu'. Lihat hambaku punya nggak dia amalan sunnah. Falyukammila biha man taqasa min faridati. Maka sempurnakanlah apa-apa yang kurang dari yang wajib. Dari apa? Dengan amalan sunnah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan tsumma yakunu, ya, sairu amali ala dzalik. Kemudian ya ikuti semua amalannya dengan perkara itu. Yaitu apa maknanya? Yang wajib digantikan dengan yang sunnah. Maka dari itu penting bagi kita ketika kita sudah berada di batas usia kita, ya, maka hendaknya kita memperbanyak beramal sunnah, terlebih lagi kalau dulu, ya, setelah kita mengintrospeksi diri kita, ternyata kita orang yang sering meninggalkan kewajiban kita, maka perbanyak amalan sunnah. Ini yang kelima. Adapun yang keenam, ya, yaitu apa? Kathratu bis sadaqah. Perbanyak untuk sedekah. Ya, jangan malah justru ketika Allah sudah ingatkan kita dengan, ya, dengan uban-uban kita, keriput kita, dengan makan yang sudah mulai sedikit, nggak bisa banyak lagi, dengan lidah yang sudah nggak bisa merasakan nikmatnya makanan lagi, malah justru membuat kita menjadi apa? Menjadi bakhil, pelit, nggak mau sedekah, nggak mau mengeluarkan harta, masih ngumpulin hartanya, masih memperkaya dirinya, masih memperbanyak hartanya. Ya, ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takatsur, hatta ya alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, saling memperbanyak harta, membanggakan harta, itu telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam liang lahat, liang kubur. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan ketuaan kita, maka hendaknya kita memperbanyak sedekah. Ya, kenapa? Karena sedekah ini adalah satu amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi SAW mengatakan, ya, as-sadaqat, yang namanya sedekah itu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Yang namanya sedekah itu bisa menggugurkan dosa-dosa sebagaimana apa? Air yang memadamkan api. Maka dari itu Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa bersedekah. Meskipun mampunya cuma setengah butir kurma, maka sedekah dengan setengah butir kurma. Jangan sampai, ya, alasan seseorang nggak punya apa-apa sehingga menghalangi dia untuk bersedekah. Sedekah itu nggak mesti dengan uang yang banyak. Baju bekas saja bisa jadi sedekah. Ya. Maka dari itu apa? Nabi SAW mengingatkan hal ini kepada para sahabatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Berhati-hati kalian dari neraka meskipun hanya dengan setengah butir kurma, sedekah. Ya, jangan tahan harta kita. Ingat, harta kita nggak akan kita bawa mati kecuali yang kita sedekahkan. Maka dari itu Abu Mutarrif pernah datang ke rumah Nabi SAW, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Datang ke rumah Nabi, pada saat itu Nabi sedang membaca firman Allah, alhaqumut takatsur. Ini surat At-Takatsur ayat yang pertama. Maka Nabi SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam mengatakan, ya Rabbi mali, wahai Rabbku, hartaku. Ya. Maka apa? Nabi SAW kemudian mengabarkan, kila, dikatakan kepadanya, wahalaka min malika ya ibnu Adam, ada urusan apa engkau dengan hartamu wahai ibnu Adam? Illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdait.
kecuali harta yang sudah engkau makan dan itu sudah menjadi kotoran. Semahal apapun makanan kita, pada akhirnya jadi kotoran. Ya. Mau beli makanan harganya miliaran, puluhan juta, ujung-ujungnya jadi apa? Kotoran. Pakaian yang kita pakai, tas yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, mau harganya mahal, ya mereknya Kadal, ya, atau mereknya Channel, ya, tetap itu pasti akan rusak, ya, semahal apapun, ya. Beli sepatu mereknya naikin, harganya puluhan juta, tetap rusak, ya. Karena inilah dunia. Kecuali apa? Harta yang kita sodakohkan. Kata Nabi SAW, "Au tasaddaqta," harta yang engkau sedekahkan, fa amdaita, maka itulah harta yang akan menemani kamu, harta yang senantiasa menyertai kamu, harta yang senantiasa akan menyelamatkan kamu dari siksa api neraka. Maka dari itu ketika Allah berikan kepada kita rizki di masa tua kita, di masa senja kita, maka perbanyak diri kita untuk sedekah. Jangan memperbanyak beli emas, jangan memperbanyak ya beli tanah, jangan memperbanyak atau memperbagus bangun rumah, ya pengen jalan-jalan ke luar negeri, jangan, ya jangan sampai nanti ketika kita berada di hadapan Allah kita dihisap dengan hisap yang panjang karena sebab harta nikmat yang Allah berikan kepada kita habiskan hanya untuk hal yang sia-sia. Ini yang keberapa? Yang ke-6. Sudah habis ya waktunya? Sudah habis loh? Masih mau lanjut atau mau? Mana nih, gak ada pertanyaan? Tinggal berapa? 15 menit. Yang mau bertanya catat ya. Kita tunggu sampai ada pertanyaan di meja baru apa? Kita berhenti. Taib, ini yang ke-6. Yang ke-7 apa? Yang ke-7 yaitu apa? Hifdzut taqwa. Perkuat benteng ketakwaan. Ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai seseorang ketika dia berada di waktu senjanya, di umur senjanya, di batas umurnya umatnya Nabi SAW, malah justru dia apa? Bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai. Hendaknya seseorang ketika dia sudah diingatkan dengan keriput yang ada pada dirinya, malah justru seharusnya dia memperkuat benteng ketakwaan. Jangan sampai seseorang ketika dia di masa mudanya bertakwa, kemudian di akhir hidupnya dia ingin melakukan satu kemaksiatan atau tergoda oleh syaitan melakukan satu kemaksiatan, dia berpikir nggak apa-apa, cuman sekali aja. Jangan. Ya, kenapa? Ya, karena ada seseorang yang ketika dia beramal soleh sampai amalannya itu mendekatkan dia kepada syurganya Allah, di akhir hidupnya dia melakukan satu amalan penghuni neraka dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Maka dari itu Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya di dalam hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha." Ada salah seorang di antara kalian yang dia melakukan amalan-amalan penghuni syurga sampai jarak dia dengan syurga itu cuma satu dhira', satu hasta. Kemudian suratan takdir mendahului dirinya, kematian datang pada dirinya. Kemudian dia mengamalkan sebelum kematiannya satu amalan kejelekan, amalan penghuni neraka, dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Maka dari itu Nabi SAW ingatkan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Amalan itu dilihat dari penutupnya. Maka dari itu jangan sampai seseorang di masa senjanya, di umur senjanya, di batas akhir umurnya dia, malah justru dia hiasi dengan amalan kejelekan. Tetap istiqomah. Kemudian yang ke-8, yaitu apa? Perbanyak diri untuk belajar berkaitan dengan akidah. Ini yang terakhir. Yaitu apa? Perbanyak diri ketika seseorang dia sudah berada di umur senjanya, di batas akhir hidupnya, di batas usianya, perbanyak justru malah duduk datang ke majelis ilmu yang mempelajari tentang iman, mempelajari tentang akidah, mempelajari tentang tauhid. Ya, jangan datangnya ke majelis stand up comedy.
yang di dalamnya cuma apa? Disebutkan hikayat, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi. Itu bukan majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu yang di dalamnya disebutkan qala Allah, qala Rasulullah, diingatkan tentang an-nar, diingatkan tentang syurga, diingatkan tentang keutamaan dari kalimat la ilaha illallah, diingatkan tentang bahaya dari kesyirikan. Datang ke kajian ini. Kenapa? Karena seseorang ketika dia sudah bertemu dengan ajalnya, dia bertemu dengan malaikat maut, dia berada pada sakaratul mautnya atau di akhir hidupnya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai penutup hidupnya, ditalkin oleh keluarganya, ditalkin oleh tetangganya, ditalkin oleh sahabatnya. Kalau dia nggak paham dengan kalimat itu, dia nggak akan mendapatkan janji syurga. Karena syaratnya seseorang ibadah di dalam Islam itu apa? Ilmu. Maka ketika dia tutup hidupnya dengan ibadah yang terakhir, apa ibadah terakhir itu? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka harus syaratnya itu apa? Dia paham dengan makna kalimat ini. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis dari sahabat Uthman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang dia meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui, memahami makna kalimat la ilaha illallah, maka apa? Dakhala jannah, baru masuk ke dalam syurga. Dan ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai seseorang ketika sudah mulai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kematian yang semakin mendekat, malah justru menjadi malas datang ke kajian-kajian yang berkaitan dengan iman dan tauhid. Malah justru alasannya, sudah tua, buat apa lagi saya belajar. Salah. Kenapa? Karena yang namanya iblis, syaitan itu nggak pernah berhenti mengganggu, merusak keimanan Bani Adam. Kalau seseorang nggak belajar, nggak memproteksi imannya dengan ilmu, maka pasti dia akan rapuh ketika datang iblis, syaitan, merusak imannya di akhir hidupnya. Jangan kita pikir iblis, syaitan itu kalau sudah melihat dia udah tua, udah nggak bisa jalan, udahlah nggak usah diganggu. Nggak ada syaitan kayak gitu, nggak ada. Ya, malah kata syaitan, wah ini kesempatan terbaik ini, emas ini. Ketika dia sudah mulai renta, ketika dia sudah mulai nggak bisa untuk apa? Mengingat sesuatu, nggak bisa menjaga ketakwaannya. Ini saatnya saya goyahkan keimanannya. Itu yang dijadikan oleh iblis sebagai apa? Kesempatan. Maka dari itu ketika Allah berikan kepada kita umur lebih panjang dari umatnya Nabi SAW, Allah takdirkan seperti itu, perbanyak diri mempelajari akidah dan tauhid. Karena iblis berjanji, qala Rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya, thumma la atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dalam surat apa ini? Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Iblis berjanji kepada Allah, ya Allah, karena engkau telah mencapku sebagai hamba yang tersesat, aku sungguh-sungguh akan memalingkan Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Aku datang dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Iblis gak pernah berhenti. Iblis dan bala tentaranya syaitan tidak akan pernah lengah, melainkan apa? Menunggu waktu sampai Bani Adam lemah, maka pada saat itu dia muncul untuk menggoyahkan iman. Maka dari itu Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita, untuk mengucapkan kalimat ta'awudz dengan firman Allah dalam surat apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Karena ada syaitan-syaitan yang bersembunyi di dalam diri seseorang. Kalau orang itu lemah imannya, syaitan itu muncul. Kemudian apa? Merusak imannya. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting. Seseorang ketika dia sudah diingatkan dengan umur senjanya, masa tuanya, maka hendaknya dia memperbanyak diri berteman dengan orang-orang yang saleh, duduk kajian, mempelajari tentang akidah dan tauhid, agar ketika iblis datang, syaitan datang, dia mampu untuk mengucapkan apa? Untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk tetap kokoh keimanannya. Karena kita nggak tahu apakah kita meninggal dalam keadaan terkena musibah kemudian langsung meninggal, atau kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian dengan rasa sakit dengan sesuatu. Maka pada saat inilah ujian keimanan itu ada. Maka jangan sampai ketika ujian yang terakhir itu datang kita belum siap, karena sebab kita nggak pernah
belajar. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting dan ini menjadi ya akhir di dalam pembahasan kita. Ya pada kesempatan pagi hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya dan jika benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaih dan saya juga mohon maaf atas keterlambatan. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ada apa ini? Ada hadiah ya? Iya. Taib. Nah, ini hadiahnya ini bagi orang yang bisa menjawab pertanyaan. Betul ya? Ayo. Bukan buat saya kan hadiahnya? Ya, bukan ya. Ini untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Taib, perhatikan, saya akan berikan pertanyaan. Kebetulan hadiahnya ini ada berapa nih? Ada 4 ya. Ada 4 hadiah. 1 2 3 4. Taib. Ada 4 hadiah. Saya akan berikan 4 pertanyaan. Ya, kita punya persyaratan yang tidak mengangkat tangan jangan menjawab. Yang mengangkat tangan tunggu sampai ditunjuk baru menjawab. Tidak boleh melihat catatan. Nah iya. Ya, catatannya ditutup. Tenang, nggak ditanya ayat, nggak ditanya surat, nggak ditanya hadis ya. Baik. Yang pertama, berapa batas umur umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fadal. 60? Hah? 63? Masya Allah. Ya, mau yang mana hadiahnya? Nah, nanti pilih sendiri hadiahnya yang mana? Ya. Apa? Mau yang mana hadiahnya? Nanti rebutan lagi ya. Mau yang mana? Ini. Nanti ambil nih jawaban pertama. Jawaban kedua. Ya. Perhatikan, ini masih yang terkandung di dalam pembahasan kita. Sebutkan 5 perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk kita menjaga. 5 perkara. Loh, nggak ada yang nunjuk tangan ini. Ayo, jangan ada yang jawab kalau nggak tunjuk tangan. Tepat. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit. Jangan bicara kalau nggak disuruh jawab. Hadiahnya nggak bisa dibagi rata soalnya. Ayo, yang pertama apa? Betul. Ini yang paling gampang ini, yang terakhir. Betul. Jangan kebalik ya, jangan mati sebelum hidup. Kabur nanti ya. Mau apa hadiahnya? Ini ya. Ini apa ini? Berat sekali. Masya Allah. Ya. Taib. Biar kelihatan sama pemirsa. Taib, yang terakhir 3 pertanyaan saja. Ya, dapat 2 hadiah. Ya, yang terakhir dapat 2 hadiah. Sebutkan 8 amalan. Kalau hadiahnya 2 ini banyak. Sebutkan ya udah 5 saja. 5 amalan yang hendaknya dilakukan seseorang ketika dia sudah berada di batas usia umurnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa menunjuk tangan? Tafadhol. Iya, betul. Bagus, Masya Allah ya. Tadi apa? Muhasabatun nafs, wal istighfar, wa taubah, wa kathratul dzikr, bitahmid, wa tasbih, wa tahlil. Kemudian apa? As-sadaqah. Kemudian apa lagi? Ya, memperbanyak amalan sunnah. Tafadhali, silakan diambil hadiahnya nanti saja. Ya, kita tutup sampai di sini. Pertanyaannya enggak ada? Tidak ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya enggak? Apa sudah cukup? Waktunya sudah habis? Sudah? Ya udah, kalau tidak ada kita tutup sampai di sini. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.